Akhir-akhir ini kita merasakan pemerintahan yang baru. Apakah pemerintahan yang baru ini akan lebih baik kepada masyarakat di Republik? Video kali ini kita mencoba membandingkan bagaimana masyarakat kita diduduki oleh Belanda, dalam hal ini VOC, dibandingkan dengan diduduki oleh Inggris, dalam hal ini maskapai dagang timur yang dilakukan oleh Raffles. Kita sebagai masyarakat Indonesia, mari kita bandingkan, lebih baik mana? Dan kondisi saat ini, kita di bawah kepemimpinan Republik, mana yang lebih baik? Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kali ini saya mempunyai buku, ini baru bukunya, Raffles dan Invasi Inggris ke Jawa. Jadi buku ini ditulis, kalau kita baca ini oleh Tim Hanigan, ya, dan Tim Hanigan ini ternyata guru bahasa Inggris. Ya. Meskipun saya nggak tahu apa profesinya. Dan buku ini ternyata ini sudah cetakan ke-7. Jadi dicetakan pertama Oktober 2015, kemudian kedua Juli 2016, 2017, 18, kemudian cetakan kelima itu tahun 2023, mungkin ada COVID ya, jadi jedanya agak lama. Kemudian Juni 2024 dan Juni 2025 ini cetakan ke-7. Jadi buku ini cetakan ke-7. Tampaknya bestseller. Tim Hanigan ini menulis karena dia sering berdebat dengan muridnya ya. Kalau saya baca sih muridnya itu adalah anak-anak di Surabaya, jadi anak sekolah gitu. Kemudian anak-anak ini selalu menggerutu ya di depan Tim Hanigan. Mereka merasa bahwa seandainya Indonesia itu dulu dijajah Inggris, mungkin Indonesia akan lebih maju dan mungkin mereka membandingkan dengan Malaysia dan Singapura yang sama-sama dijajah Inggris ya. Nah, Tim Hanigan sering berbantah dengan mereka karena menurut Tim Hanigan tidak seperti itu. Ya. Jadi dijajah Inggris tidak lebih baik. Nah, tampaknya Tim Hanigan ingin membuktikan ya, sehingga dia sampai pulang ke Inggris, kemudian dia ke perpustakaan membuka arsip-arsip pada pemerintahan Raffles. Karena Tim Hanigan tahu bahwa Indonesia pernah di bawah kekuasaan Raffles ya, dan itu secara tidak langsung dijajah oleh Inggris. Nah, kalau kita membaca buku ini yang ditulis oleh Tim Hanigan, ya, ternyata Tim Hanigan itu berusaha membuktikan ya tampaknya bahwa dijajah Inggris itu tidak lebih baik daripada dijajah Belanda. Jadi pada saat penjajahan VOC ya, mungkin bukan Belanda, tepatnya VOC, pihak VOC itu masih menghormati unggah-ungguh ya, kemudian sopan santun di istana-istana pangeran-pangeran di Jawa. Ya, jadi mereka masih menghormati raja-raja Jawa ya. Nah, tetapi berbeda pada saat Raffles berkuasa. Jadi pada saat Raffles berkuasa, bahkan Raffles itu memaksa Sultan Jogja itu untuk sujud di kakinya. Kemudian mengganti Sultan Jogja sampai segitunya pada saat Raffles berkuasa. Dan Raffles betul-betul ingin menunjukkan dominasinya sebagai penguasa di Jawa. Meskipun kalau saya membaca buku ini sampai akhir, tampaknya mungkin ya Tim Hanigan ini ya berseberangan pendapat dengan sejarawan yang menulis tentang Raffles. Jadi ada semacam dua kubu gitu. Jadi ada yang pro Raffles, jadi menulis sejarah bahwa Raffles itu hebat, ya. Tetapi menurut Tim Hanigan ternyata banyak hal yang dia membuktikan di buku ini bahwa di masa kekuasaan Raffles kondisi terutama di tanah Jawa itu sangat buruk. Dan Raffles ternyata ya menurut Tim Hanigan ya, yang saya simpulkan tidak kompeten untuk menjadi seorang letnan gubernur
Jadi saya juga baru tahu ternyata jabatannya Raffles itu bukan gubernur jenderal, tetapi letnan gubernur. Jadi anggapan kita selama ini bahwa dijajah Inggris itu lebih maju, lebih baik, ternyata tidak seperti itu. Kalau menurut buku ini. Nah, silakan dibaca sendiri bukunya, sangat menarik. Pada 1811 ya, Raffles itu mendarat di Batavia. Nah, sebelum mendarat, jadi menurut arsip yang dibuka oleh tim Hannigan, ternyata Raffles ini sudah menyurati raja-raja, sultan-sultan di Nusantara. Salah satunya adalah Sultan Badarudin di Palembang. Jadi Raffles berharap bahwa Sultan Badarudin akan membantu, ya, dan dia meminta Sultan Badarudin untuk menyingkirkan orang-orang Belanda di Kesultanan Palembang. Nah, kemudian Raffles membawa asistennya, Leiden namanya kalau tidak salah. Nah, itu mendarat di Batavia pada 1811. Jadi kalau kita baca buku ini pada saat kapal dari armadanya Raffles mendarat di Cilincing gitu kalau disebutkan di sini. Ya. Nah di pantai itu kemudian Leiden ini adalah sebetulnya dia ini lebih ke orang terpelajar. Ya. Nah di situ sangat meremehkan kalau saya membaca, ya. Jadi sangat meremehkan terutama penduduk pribumi. Ya. Jadi kalau kita melihat situasi saat itu, jadi si Leiden ini dia berpakaian perompak gitu, kemudian turun dari kapal, kemudian menghunus pedangnya dan melawan ayam-ayam yang kebetulan ada di situ. Nah, penduduk pribumi ketakutan ya, lari semua. Padahal si Leiden ini sebenarnya bukan tentara sebetulnya, tapi dia lebih ke semacam tim ahlinya Raffles ya. Jadi dia orang kepercayaannya Raffles yang nantinya banyak membantu Raffles pada saat memerintah di Pulau Jawa. Kemudian juga pada proses pendaratan tersebut ya, akhirnya pasukan Belanda bisa dipukul mundur. Waktu itu sedang terjadi masa transisi sebetulnya. Karena Belanda itu dikalahkan Perancis ya. Dan waktu itu Daendels itu adalah orangnya Napoleon ditempatkan di Jawa. Nah 3 bulan sebelum invasi pasukan Raffles ke Jawa, Daendels sudah pulang ke Belanda. Kemudian dia digantikan oleh Jensen. Nah, Gubernur Jenderal Jensen ini dia pesimis ya kalau saya baca di sini pada saat kedatangan pasukan Inggris ya. Karena saat itu memang kondisi VOC itu sedang bangkrut ya. Korupsi di mana-mana. Jadi kalau kita membayangkan wah VOC itu bagus itu ternyata ya tidak sebagus itu. Penuh korupsi juga. Korupsi kemudian manipulasi itu terjadi di VOC ya. Sehingga Napoleon menempatkan Daendels sebetulnya untuk membereskan kekacauan yang dilakukan oleh VOC. Tetapi itu belum selesai, kemudian datanglah Raffles dengan armadanya ya. Jadi armada ini sempat transit ya kalau saya menyebutnya mungkin di Penang ya, jadi di Malaka. Jadi transit di situ. Nah, kemudian Raffles mengatur siasat untuk invasi ke Jawa. Dan Raffles memanfaatkan transisi ya dari VOC ke Daendels. Pada masa itu Belanda itu dikalahkan oleh Perancis. Nah, sehingga semua koloni Belanda itu akhirnya menjadi koloni Perancis. Nah, sehingga Inggris punya kesempatan untuk masuk ke Jawa, terutama Raffles. Nah, menurut Tim Hannigan, Raffles ini ambisius, ya. Meskipun dikesankan Raffles ini tidak becus ya di dalam mengendalikan pemerintahan di Jawa, jadi banyak kekacauan ya.
dan sembrono kalau pendapat dari Hanigan. Jadi meskipun Hanigan mungkin bukan pendapat pribadi ya, karena Hanigan ini membuka arsip di perpustakaan di Inggris ya, sehingga saya sampaikan di awal bahwa ada dualisme ya, jadi ada dua kubu. Ada kubu yang menganggap Raffles itu adalah sukses dan ada kubu yang kritis terhadap Raffles. Nah, buku ini pada sisi yang kritis terhadap Raffles. Sehingga dikesankan Raffles itu sembrono, kemudian tidak kompeten ya untuk menjadi letnan gubernur. Jadi jabatannya di Jawa itu letnan gubernur, bukan gubernur jenderal. Ternyata penguasa Inggris di Jawa dalam hal ini Raffles itu di bawah penguasaan dari koloni yang di India. Jadi Raffles itu punya atasan ya yang berkedudukan di India. Nah, pada saat Raffles setelah menduduki Batavia, tiba-tiba Raffles memutuskan untuk menyerbu ke Palembang. Akhirnya Raffles mengutus komandan Gillespie, kalau saya baca di sini, itu untuk mengadakan serbuan ke Palembang. Nah, di situ diceritakan bahwa kondisi di memasuki Palembang, memasuki kerajaan Kesultanan Palembang itu tidak mudah. Jadi banyak rintangan yang dihadapi oleh Gillespie. Tetapi akhirnya dengan bantuan ada orang Arab ya, orang India, akhirnya Gillespie berhasil mencapai Palembang. Nah, dan ternyata Sultan Badarudin itu sudah melarikan diri. Nah, yang jadi masalah untuk selanjutnya, pada saat armada Gillespie ini menuju Palembang, dan ternyata sudah terdengar oleh Sultan Badarudin, Sultan Badarudin waktu itu memerintahkan orang Belanda meninggalkan Palembang karena merasa bahwa dia didukung oleh Inggris. Dan Kesultanan Palembang tahu bahwa Batavia sudah takluk kepada Inggris. Tetapi yang jadi masalah di situ, pada saat proses pengusiran, terjadi pembantaian terhadap 50 orang Belanda. Jadi orang Belanda ini dalam proses evakuasi, ya, menyelamatkan diri. Nah, itu dibantai oleh orang-orang dari Kesultanan Palembang. Dan ini merisaukan Raffles. Karena nantinya bisa menyulitkan Raffles karena Raffles pernah menulis dan minta bantuan kepada Badarudin untuk menyingkirkan orang Belanda. Nah, sehingga ini menjadi beban pikiran Raffles dan ternyata akhirnya kasus pembantaian terhadap orang Belanda di Palembang itu memang betul-betul menyulitkan Raffles. Nah, waktu itu kenapa Raffles ingin menguasai Palembang? Karena ada rumor bahwa di Palembang itu ada simpanan harta karun. Jadi emas batangan gitu, harta karun yang disimpan di istana di Kesultanan Palembang, dan Raffles berharap mendapatkan itu. Tapi detailnya silakan baca buku ini. Intinya kalau kita membaca buku ini, kita bisa membandingkan bagaimana kondisi masyarakat di Indonesia, tepatnya dalam masyarakat di Nusantara saat itu ya, mungkin saya nyebutnya di kerajaan-kerajaan ya, karena Indonesia belum ada. Bagaimana masyarakat ya, terutama pribumi saat itu betul-betul kondisinya sangat buruk ya. Kalau saya membaca, jadi
dari buku ini, kemudian juga yang tulisan Peter Carey ini juga tampaknya memang perilaku kolonial itu sangat merugikan terutama masyarakat pribumi. Dan kondisi saat itu ada semacam kerjasama antara sultan-sultan, kemudian dengan pihak baik VOC, kemudian termasuk dari maskapai India Timur. Jadi nyebutnya kalau yang dari Belanda kan namanya VOC ya, tapi kalau yang di sini kalau dari Inggris itu maskapai India Timur. Jadi Sumatera, Jawa itu di bawah kekuasaan gubernur jenderal yang berkedudukan di India, ya, namanya Minto. Dan oh ya, Raffles juga sebetulnya yang diincar tadi ada harta karun, juga mengincar tambang timah di Palembang, jadi di Pulau Bangka. Jadi sebetulnya dari pihak Inggris ya menilai pada saat Raffles berkuasa di Jawa itu keuangannya defisit ya. Jadi ya meskipun kita tidak tahu ya apakah betul seperti itu karena ini memang terus terang ini versi laporan dari pihak maskapai India Timur. Jadi di Pulau Jawa ini sebetulnya potensinya sangat kecil ya dibanding invasinya. Nah, malah yang Raffles melihat itu adalah potensi di Pulau Bangka. Tapi silakan dibaca bukunya. Di sini juga ada cerita tentang serangan Inggris, ya, serangan armada Raffles menghancurkan istana Yogyakarta. Sebetulnya kita sangat sedih kalau melihat seperti itu. Tetapi kita lebih sedih lagi, ternyata masyarakat pribumi yang bukan bangsawan itu betul-betul sebagian besar diperlakukan sebagai budak. Ya, jadi kalau kita membandingkan apakah masyarakat Nusantara saat itu lebih baik mana dijajah Belanda atau dijajah Inggris, dan juga bagaimana masyarakat Indonesia saat ini di bawah kepemimpinan Republik. Apakah Republik ini lebih baik daripada kolonial? Anda yang menilai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya.